Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat media atau video pembelajaran untuk kelas 12 SMA mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin menghimbau kepada kita semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk tetap menjaga kesehatan kita sendiri, juga orang-orang yang kita cintai. Tujuan pembelajaran pada kali ini yakni untuk memahami konsep persamaan dasar akuntansi, kemudian memahami penyajian persamaan dasar akuntansi, dan selanjutnya menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, kemudian membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Baiklah, untuk materi kali ini saya ingin kalian mengisi presensi kehadiran terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi pada pertemuan kali ini. Baik, apa kalian sudah mengisi presensi kehadiran kalian? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang sudah mengisi presensi kehadiran pada pertemuan kali ini. Langsung saja, kita mengenal istilah akuntansi sudah sejak lama. Akuntansi banyak yang mengetahui dengan istilah akun debit dan akun kredit, di mana terdapat keseimbangan di kedua sisinya. Antara akun sebelah debit dan akun sebelah kredit itu akan selalu seimbang atau mengalami balance. Baik, masuk saja ke persamaan akuntansi yang pertama. Kita ketahui persamaan akuntansi yang pertama yakni aset sama dengan ekuitas, di mana transaksi ini terjadi ketika awal periode pemilik perusahaan menyetorkan modal. Maka akun aset akan sama dengan akun ekuitas atau modal. Baik, untuk persamaan yang kedua, terdapat aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, yang mana aset ini akan sama dengan kewajiban dan modal yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, persamaan yang ketiga yakni aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah dengan laba, di mana laba ini muncul ketika terdapat pendapatan lebih besar daripada beban, yang mana akan mempengaruhi penambahan dari modal perusahaan itu sendiri. Kemudian persamaan yang keempat yakni aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik ditambah pendapatan dikurangi beban dikurangi dengan privilege, yang mana liabilitas ditambah ekuitas akan mengalami penambahan apabila mendapatkan pendapatan, kemudian mengalami pengurangan apabila menderita kerugian atau beban lebih besar daripada pendapatan, dan akan mengalami pengurangan karena adanya pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan. Dan selanjutnya yang kita akan pelajari lebih jauh yakni aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Langsung saja, di sini saya memiliki ringkasan analisis transaksi dengan persamaan akuntansi. Persamaan yang pertama yakni aset bertambah diimbangi dengan ekuitas bertambah. Contoh transaksinya yakni pemilik menyetorkan uang tunai sebagai setoran modal awal. Maka aset bertambah berupa kas dan ekuitas bertambah berupa modal awal. Baik, contoh yang kedua,
aset bertambah diimbangi dengan liabilitas bertambah. Contoh transaksinya apa? Dibeli peralatan secara kredit. Peralatan yang dibeli itu merupakan aset, maka aset bertambah berupa peralatan dan hutang bertambah berupa pembelian secara kredit. Dapat dipahami sampai sini? Baik. Yang ketiga, aset 1 bertambah diimbangi dengan aset 2 berkurang. Transaksinya yakni dibeli peralatan dengan tunai. Ya, karena dibeli peralatan dengan tunai, maka peralatan yang merupakan aset pertama ini bertambah dan kas yang merupakan aset kedua ini berkurang karena pembelian secara tunai. Yang keempat, aset 1 bertambah diimbangi dengan aset 2 berkurang ditambah liabilitas bertambah. Ya, karena dibeli peralatan sebagian dengan tunai dan sebagian dibayar dengan kredit. Maka aset yang bertambah ini berupa peralatan dan pengurangan sebagian kas karena sebagian dibayar dengan tunai dan penambahan jumlah utang karena sebagian lagi dibayar secara kredit. Selanjutnya, aset berkurang diimbangi dengan timbul privilege atau ekuitas berkurang. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa privilege atau pengambilan pribadi akan mempengaruhi aset dan mempengaruhi ekuitas. Karena aset berupa kas berkurang sebesar jumlah yang diambil oleh pemilik dan otomatis mengurangi modal sejumlah yang diambil oleh pemilik atau sejumlah privilege yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Selanjutnya, aset berkurang diimbangi dengan timbul beban atau ekuitas berkurang. Karena beban akan mempengaruhi pengurangan dari ekuitas, maka kas pun berkurang karena beban tersebut harus diselesaikan. Maka kas berkurang sejumlah beban dan ekuitas berkurang sejumlah beban yang harus dipenuhi. Kemudian, aset bertambah diimbangi dengan timbul pendapatan atau ekuitas bertambah. Seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa pendapatan akan menambah jumlah dari modal dan otomatis berpengaruh kepada jumlah aset atau kas dari perusahaan. Karena kas akan bertambah sejumlah pendapatan tersebut dan ekuitas atau modal akan bertambah sejumlah pendapatan tersebut. Selanjutnya, aset berkurang diimbangi dengan kewajiban berkurang. Dibayar hutang kepada toko A. Nah, dengan adanya dibayar hutang, maka kas berkurang dan hutang pun berkurang. Selanjutnya, aset 1 berkurang diimbangi kewajiban berkurang dan timbul beban atau ekuitas berkurang. Dibayar hutang beserta bunga pinjaman kepada bank. Dibayar hutang, kas berkurang sejumlah hutang yang dibayar. Hutang berkurang karena dibayar dan timbul beban bunga, yang mana merupakan beban bunga pinjaman kepada bank yang akan mempengaruhi pengurangan ekuitas. Sampai sini dapat dipahami oleh kalian? Baik, alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Kemudian kita masuk kepada analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan akuntansi. Analisis transaksi per tanggal 1 sampai 31 Desember 2015 pada usaha Biro Iklan Kompak milik Tuan Arif. Transaksinya sebagai berikut. 1 Desember, Tuan Arif menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar 5 juta rupiah sebagai setoran modal, di mana untuk pencatatan tabel persamaan dasar akuntansinya yakni kas bertambah sebesar 5 juta rupiah dan ekuitas bertambah sebesar 5 juta rupiah dengan keterangan setoran modal.
dibeli peralatan seharga 3 juta rupiah dari PT Widya secara kredit, di mana untuk pencatatan persamaan akuntansinya yakni peralatan bertambah sejumlah 3 juta dan hutang bertambah sebesar 3 juta. 10 Desember dibeli tunai dari toko Dian perlengkapan seharga Rp800.000. Maka pencatatannya yakni kas berkurang sebesar Rp800.000 dan perlengkapan bertambah sebesar Rp800.000. 15 Desember dibayar gaji pegawai Rp500.000, maka pencatatannya yakni kas berkurang sebesar Rp500.000 dan modal berkurang sebesar Rp500.000 untuk beban gaji. Kemudian 18 Desember diterima uang tunai pendapatan sebesar 4 juta rupiah. Kas bertambah sebesar 4 juta dan ekuitas bertambah sebesar 4 juta dari pendapatan yang diterima. Tanggal 26 Desember dibayar utang per kas 2 juta rupiah. Kas berkurang sebesar 2 juta dan utang berkurang sebesar 2 juta rupiah. 27 Desember diambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi Tuan Arif sebesar Rp500.000, maka kas berkurang Rp500.000 dan ekuitas berkurang sebesar Rp500.000 untuk private atau pengambilan pribadi. 31 Desember terdapat 2 transaksi. Yang pertama, persediaan perlengkapan yang masih ada sebesar Rp300.000. Pencatatannya yakni perlengkapan yang terpakai yakni Rp800.000 dikurangi perlengkapan yang masih ada yakni Rp300.000, maka yang dicatat perlengkapan berkurang sebesar Rp500.000 dan timbul pengurangan ekuitas sebesar Rp500.000 sebagai beban perlengkapan. Kemudian transaksi yang kedua di tanggal 31 Desember yakni penyusutan atas peralatan sebesar Rp50.000. Untuk pencatatannya yakni timbul akumulasi penyusutan peralatan Rp50.000 dan mengurangi ekuitas sebesar Rp50.000 sebagai beban penyusutan peralatan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis saja di kolom komentar apabila ada pertanyaan dari penjelasan yang saya uraikan pada video ini. Selanjutnya kita gabungkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi dari tiap-tiap tanggal periode 1 sampai 31 Desember 2015. Baik, di dalam tabel ini merupakan gabungan-gabungan dari tiap tanggal transaksi yang dilakukan oleh perusahaan Biro Iklan milik Tuan Arif. Bisa dilihat bahwa angka-angka yang ditebalkan merupakan jumlah dari perhitungan tanggal 1 sampai dengan 31 Desember, di mana diketahui bahwa jumlah akhir kas pada periode tersebut yakni sejumlah 5.200.000, perlengkapan sejumlah 300, perawatan 3 juta, akumulasi penyusutan 50.000, hutang usaha tersisa 1 juta, dan modal Tuan Arif sejumlah 7.450.000 rupiah. Setelah kita melakukan penggabungan atau membuat tabel persamaan dasar akuntansi, kita akan masuk kepada materi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan perusahaan, di mana laporan-laporan ini sangat mempengaruhi atau dibutuhkan oleh perusahaan milik Tuan Arif.
Baik, untuk yang pertama yakni laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Ya, betul sekali. Laporan laba rugi adalah di dalamnya akan menghasilkan berapa besar laba yang diperoleh perusahaan atau berapa besar kerugian yang diderita oleh perusahaan. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban-beban perusahaan, maka perusahaan tersebut memperoleh laba. Sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil daripada beban-beban yang harus dikeluarkan, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Di sini terdapat pendapatan sejumlah 4 juta rupiah, beban usaha yakni beban gaji 500.000, beban perlengkapan 500.000, dan beban penyusutan peralatan sebesar 50.000. Maka apabila dijumlah beban yakni sebesar 1.050.000 rupiah, kita kurangkan 4 juta rupiah dikurangi dengan 1.050.000 rupiah, maka laba bersih dari perusahaan tersebut sejumlah 2.950.000 rupiah. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Di sini terdapat modal awal dari Tuan Arif sebesar 5 juta rupiah. Kemudian laba bersih kita ambil dari laporan laba rugi sebesar 2.950.000 rupiah. Kemudian terdapat pengambilan prive atau pengambilan pribadi Tuan Arif sebesar 500.000 rupiah. Apabila kita kurangkan jumlah laba dikurangi prive, yakni tertulis jumlah 2.450.000 rupiah, maka tinggal kita jumlahkan modal awal 5 juta rupiah ditambah dengan 2.450.000 rupiah, modal akhir dari Tuan Arif yakni sebesar 7.450.000 rupiah. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya berikan penjelasan kembali di video selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada laporan posisi keuangan perusahaan. Di mana di dalam laporan posisi keuangan di sini terdapat aktiva, jumlah aktiva lancar maupun aktiva tetap akan sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas dari perusahaan. Di mana aktiva lancar berupa kas, perlengkapan, dan aktiva tetap berupa peralatan dan akumulasi penyusutannya jumlahnya sebesar 8.450.000 rupiah, dan kewajiban berupa utang usaha ditambah dengan modal akhir Tuan Arif totalnya yakni 8.450.000 rupiah akan mengalami sama atau balance dari sisi aktiva dan kewajiban ditambah ekuitas. Untuk itu, apabila ada pertanyaan, maka silahkan tanyakan saja di kolom komentar untuk saya bisa menjelaskan kembali apa yang belum Anda ketahui atau yang belum Anda pahami dari materi penjelasan pada pertemuan kali ini. Next video saya akan membahas lebih jauh mengenai materi-materi selanjutnya, yakni mengenai materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Maka tonton terus dan ikuti terus perkembangan dari video pembelajaran yang akan saya buat selanjutnya. Saya memiliki contoh soal yang harus kalian kerjakan di rumah untuk melatih seberapa paham kalian mengenai penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nanti saya share tugas untuk kalian kerjakan, dan saya ingin tahu seberapa kalian memperhatikan saya menjelaskan pada pertemuan kali ini, dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Maka saya akhiri pertemuan pembelajaran kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata yang saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam